Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Izin mengenalkan saya sendiri. Saya adalah Alif Gustiansyah dengan NIM 39. Saya Muhammad Tirta Tias dengan NIM Akhir 26. Saya Fikri Ilyas dengan NIM 51. Saya Tiasya Ningrum dengan NIM 57. Saya Royatul Rahimah dengan ujung NIM 06. Sekian perkenalan dari kami. Pagi semua. Pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik, Pak. Kalian ada yang kenal gak dengan Bapak Ibu di depan ini? Ini kita langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Tias. Kalian bisa manggil saya Pak Tirta. Dan rekan guru saya. Saya Royatul Rahimah. Kalian bisa panggil saya Bu Oda. Saya Fikri Ilyas, kalian bisa manggil saya Bapak Fikri. Perkenalkan, nama saya Alif Gustiansyah. Kalian teman-teman bisa manggil saya Alif. Perkenalkan, nama saya Tiasya Ningrum. Kalian bisa manggil saya Ibu Tias. Oke, kita kenal semua nih ya. Jadi ketua kelasnya siapa di sini? Atau wakil ketua kelasnya? Saya Pak. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin wakil ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, karena kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Ya, Pak. Oke, kita dulu. Udah pada presensi belum? Wah, benar. Kira-kira siapa yang nggak hadir ini? Atau hadir semua? Ada yang nggak hadir, Pak. Siapa itu? Siapa Iya. itu? Ya, belum hadir, Pak. Iya, lagi Pak. Oh iya. Oke. Kira kalian ada yang tahu gak kita akan belajar apa hari ini? Mungkin Boda bisa jelaskan kita bakal ngapain hari ini materinya? Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang konsep sejarah yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, mungkin dapat kita lihat di gambar ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak konsep manusia, ruang, dan waktu itu apa aja kira-kira? Nggak tahu, Bang. Nah, jadi dalam sejarah kita itu memiliki 3 aspek nih teman-teman, yaitu manusia. Nah, manusia ini berperan sebagai pelaku sejarahnya nih. Kemudian kita juga memiliki aspek ruang, di mana tempat terjadinya sebuah peristiwa itu, dan juga kita memiliki aspek waktu atau kayak kapan sih sejarah itu terjadi. Nah, kalau kalian lihat di layar ini, gambaran pertama yang paling atas itu kira-kira siapa teman-teman? Kalau di sampingnya Soekarno ada Muhammad Soekarno. Kemudian gambar ketiga itu ada gambar apa teman-teman? Jamnya menunjukkan pukul 10. Kemudian ada kalender yang berisikan tanggal 17 Agustus. Nah, kalau gambar paling bawah ini apa teman-teman? Ada yang tahu spesifik nggak ini rumahnya siapa? Ya betul, ini rumah Soekarno. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu konsep dalam sejarah. Nah, sejarah itu memiliki tokohnya tadi, ada Soekarno dan Hatta. Kemudian ada waktunya 17 Agustus jam 10 pagi, dan ada tempatnya di rumah Soekarno tadi yang menghasilkan sebuah peristiwa, yaitu proklamasi. Kira-kira kalian ada yang tahu
tahu nggak istilah-istilah apa ini? Kayak jam dan juga ruang. Apa ada yang sudah pernah dengar dengan namanya ciri khasnya sejarah? Seperti diakronis dan juga sinkronis. Atau apa yang sudah dengar? Baru dengar ya. Nah, maka dari itu kita hari ini akan mempelajari yang namanya pengertian sejarah atau ciri khasnya sejarah. Oke? Jadi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran itu yang pertama menganalisis objek manusia itu sebagai objek dan subjek dalam hal sejarah. Terus yang kedua itu ada mengidentifikasi ruang dan waktu, dan yang ketiga itu ada menganalisis pemikiran sinkronis dan diakronis. Selanjutnya kita masuk ke part yang paling terseru. Oke. Ayo menunggu ya. Apa tuh Pak? Jadi kita hari ini tidak hanya saya menjelaskan saja, tetapi kalian juga akan bermain. Nah, sebelum kita bermain game pada hari ini, Bapak dan Ibu Guru akan membagi kelompok kepada kalian. Nanti akan kami share di grup ya, serta kami juga akan memberikan suatu materi yang akan dikirimkan ke kalian. Mungkin bisa Bapak Ibu bagikan sekarang ya kelompoknya ya. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih metode DGT itu apa? Tahu. Nah, metode DGT adalah metode yang mengutamakan kerjasama dan permainan kelompok. Nah, nanti peserta didik akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk mempelajari materi. Lalu bertanding melalui pertandingan akademis dan mendapatkan poin. Metode ini membantu siswa meningkatkan keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, oke, di sini Ibu akan menjelaskan tata tertibnya ya. Yang pertama, turnamen ini itu diikuti oleh 4 kelompok yang akan dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan melakukannya di dalam kelas, sedangkan kelompok 3 dan 4 akan melakukannya di luar. Nah, nanti Ibu Guru dan Bapak Guru akan membacakan pertanyaan tentang konsep manusia, ruang, waktu, diakronis, dan sinkronis. Nah, kelompok yang paling cepat mengangkat tangan dapat kesempatan menjawab terlebih dahulu. Setiap jawaban. Jika jawaban benar, kelompok memperoleh poin dan anggota kelompok lain boleh melanjutkan jawaban secara bergantian. Setiap jawaban diberi waktu 15 detik. Jika melebihi batas, jawaban dinyatakan salah. Jika kelompok melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, giliran menjawab langsung berpindah ke kelompok lawan. Setelah pertandingan selesai, poin dari kedua tempat rekap dan kelompok yang mengumpulkan total poin tertinggi langsung keluar sebagai juara. Seluruh peserta diwajibkan menjaga ketertiban, kerjasama, dan kelompok dan menjunjung sportivitas selama permainan berlangsung. Oke, apa ada yang tahu Games Turnamen atau Family 100? Tahu. Mungkin kalian pernah nonton di TV mungkin ya? Di situ kami akan memuat materi-materi sejarah. Nah, Bapak Ibu Guru akan membuat atau mengirimlah dari kalian. Nah, itu sudah kami bagikan ke grup, kelompok dan juga materinya. Bisa dicek. Oke, sudah lihat semuanya? Sudah. Mungkin bisa duduk bareng kelompoknya ya sekarang ya, masing-masing ya. Ya Pak. Kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 bisa di sini, kelompok 3 bisa di situ, dan kelompok 4 bisa di sini, ya? Oke Pak. Ayo. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing ya? Nah, di situ juga kami mengirim PPT
yang di dalamnya berisikan materi-materi yang akan kita mainkan tuh nanti di Family 100 ya. Mungkin kami mengasih. Nah, jadi kami tadi mengirim PPT. Nah, nanti kalian dalam kelompok ini akan mempelajarinya bersama-sama, berdiskusi. Kemudian kalian tuh harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu dapat memahami materi itu. Nah, mungkin langsung saja dipersilahkan untuk mulai berdiskusi. Oke. Oke, bisa aja langsung diskusi ya, langsung di kelompok ya, 5 sampai 10 menit. Siapa? Berapa? Apa AI dapat apa kita bisa menggunakan AI untuk belajar? Benar-benar ya pelajarannya. Karena di dalam PowerPoint itu terdapat jawaban box survei-nya nanti di Family 100. Bisa belajar lagi. Habis ini kita akan memulai games-nya. Oke anak-anak, teman-teman, mungkin kita cukupi ya diskusinya ya. Apakah ada yang bertanya atau apa? Tidak ada ya? Mau apa, langsung mau ke game-nya nih? Mau, Ya? Ini cara bermain gamenya kayak mana Pak? Bisa dijelaskan? Nah, yang pertama itu turnamennya kan diikuti oleh 4 kelompok nih. Jadi yang akan bertanding itu nanti dua kelompok di kelas dan 2 kelompok lagi di luar. Terus setelah kelompok itu bakal maju ke depan untuk mengikuti pertanyaan pada setiap pertandingan. Terus guru itu bakal membacakan pertanyaan seputar konsep manusia, ruang, waktu, diakronik, dan sinkronik. Kelompok yang paling cepat mengangkat tangan mendapatkan kesempatan menjawab terlebih dahulu. Jika jawaban benar, kelompok memperoleh poin dan anggota kelompok boleh melanjutkan jawaban secara bergantian. Setiap jawaban harus diberikan waktu maksimal 15 detik. Jika melebihi batas waktu, jawabannya dinyatakan salah. Jika kelompok
poin dari kedua tempat direkap dan kelompok yang mengumpulkan total poin tertinggi langsung keluar sebagai juara. Nah, seluruh peserta diwajibkan menjaga ketertiban, bekerja sama dengan kelompok dan menjunjung sportivitas selama permainan berlangsung. Paham ya? Paham Pak? Wah, ini nanya lagi mungkin? Nggak ada ya? Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam Times Game turnamennya. Mungkin yang di kelompok di dalam itu bisa kelompok 1 dan juga 2, dan kelompok 3 dan juga 4 di luar kelas ya, karena juga kita meminim waktu ya. Mungkin bisa jalan langsung ya, ikuti Bu Ada, Bu Tias dan Pak Fikri keluar. Kelompok 3 dan juga 4. Pertama ada Tidak dulu, kemudian disusul Yoel, kemudian disusul Jua. Ayo ikuti sama ibunya Yoel. Kemudian bakal disusul sini. Yang pertama ada Bagas dulu, Bagas. terus Wawa dan Feli. Ibunya mengira kita pitah, Pak. Nggak mau, aku udah nggak tahu ya. Nah, jadi Paling kalian nanti tadi cuma udah tiga. buat bel belum? Udah kami book. Oke, hobi book kan? Jadi book. Ya, suara. Mau ini. Jarak yang Oke, ini HP-nya gimana Pak? Dilihat apa dulu? Oh iya, HP-nya, HP-nya ditutup ya teman-teman. Ada aku terlihat ya. Oke, ayo HP-nya ditutup dulu, HP-nya ditutup dulu. Tidak boleh dibuka, tidak boleh dibuka. Eda, HP-nya Eda. Ambil ditutup ya. Kontak pisah. Kalau sama anak murid nggak apa-apa. Eda, HP-nya ambil, HP-nya ambil. HP-nya ambil. Ayo, HP-nya keluar. Iya. Atau mau ibu kumpulkan aja HP-nya? Iya, kumpulkan aja dari ibu. Bu, ini hak kami Bu. Iya. Privasi. Ayo mulai. Ayo. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, urutan pertama dulu. Nanti mereka cepat-cepatan memberikan bel. Kalau benar baru kita lanjut ya teman-teman. Ready. Nanti kalau saya kelompok Lidah berhasil menjawab, nanti langsung dilanjutkan Joel, Dua, Rahma, Eda, Baim sampai Kevin. Ya betul. Aduh, coba yang kecil aja di sini. Oke, siap. Iya, harus pelajarin semua. Ada keterbatasan media ya teman-teman, jadi Waduh. Nggak bisa baca rapor-rapor nih Bu. Bisa dibacain nggak sih Bu? ya, nanti saya bacakan soal, lalu saya hitung 1, 2, 3. Saat bunyi ketiga, kalian langsung membunyikan bel. Dari urutan paling pertama dulu tapi ya teman-teman. Menghargai guru teman-teman. Kamu hargai. Kamu belajar dengan HP-mu. Kamu hargai berapa? Urutan pertama kalian siap? Siapin aja. Soal pertama, sebutkan kata yang berhubungan dengan pendekatan diakronis. Ayo. 1, 2, 3. Dia kronis itu dia Satu mulai kata. waktu kronologis. Waktu atau kronologis? Kronologis. Waktu.
Oke. Yeay. Jeng jeng. Jadi benar jawabannya. 4 poin untuk kelompok Neo. Yeay. Oke, kita lanjut saja. Kan dilempar ke kalian. Jadi itu kan dari aku. Iya, definisi. Jangan bersama kita ya. Kata yang berkaitan dengan dimensi ruang. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Benar sekali. Yeay. Saya 10 poin. Apa ya? Oke. Skor sementara berapa BTS? Nah, di kelompok 3 aja ada. Kami tinggal di sini. Oh iya. Nah, di kelompok 3 ada 21 poin. Sedangkan di kelompok ini ada 16 poin. Masih ada kesempatan untuk melawan teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga berarti Felis versus Juan. Sebutkan kata yang berhubungan dengan pendekatan sinkronis. Kalau tadi diakronis, sekarang sinkronis. Oke, boleh. Waktu. Sayang sekali. Ya, nggak ada teman-teman. Felis mau coba menjawab? Memanjang. Memanjang. Betul. 24 poin. Iya, selamat kali. Panjang dalam apa dulu? Enggak, itu dia. Lanjut, Bu. Selanjutnya, hikam. Oke, boleh hikam. Apa Mbak? Manusia. Jeng jeng jeng. Nggak bisa Kok bisa kita. nggak bisa ya? Jawabannya salah. Ya. Sayang sekali. Berapa menit lagi? Kemudian Lesi, berarti mereka sudah salah Dua. dua. Kesempatan terakhir di Lesi lagi. Kata yang berhubungan dengan pendekatan sinkronis. Sayang sekali tidak ada. Oke, kita balik ke kelompok Mel. 4, 2, berarti Rahma. Sebutkan kata yang berhubungan dengan pendekatan sinkronis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang. Sayang sekali. Ternyata kok kamu jawab bilang ada. Enggak ada gitu ya. Oke, berarti masih ada 2 nyawa nih. Eda, sebutkan kata yang berhubungan dengan pendekatan sinkronis. Ada. Apa enggak ada nih? Enggak ada. Ada apa enggak ada nih? Jawab salah. Enggak bisa jawab. Salah. Enggak bisa jawab. Ayo. Luas. Sayang Ah. Jawab. Aku coba nyobain harus Salah. Excited sendiri dong. Ayo tim. Ayo tim. kata yang berhubungan dengan pendekatan Ayo sinkronis. waktu tim.
Silakan Bu Tias untuk mengungkapkan poin akhirnya. Oke ya anak-anak, didoakan itu. Bentar ya, hitung dulu. Nanti poin-poin ini akan dibongkar sama yang di kelas ya. Berarti yang kalah udah nggak usah main lagi kan? Ya, Berarti main lagi abis ini? enggak. Dicari poin yang paling tinggi saja. Oke anak-anak, mungkin apa mau diskusi lagi nih? Kita langsung masuk ke bagian sosial aja ya. Mungkin bisa disimpan mungkin HP-nya ya. Oke, coba dulu. Oke, mungkin bisa masing-masing kelompok kirim satu perwakilan. Yang pertama. Salah. Temporal. Oke, apakah ada? Pas untuk gaya Pak. Oke, satu lagi. Temporal. Berurutan. Berurutan. Apakah ada? Itu survei. Ada Pak, ada. Apakah ada? Ada Pak, Ada. Oke, Iya, bukan bilang temporal. temporal tadi jawabannya. Apa Reza? Aman deh, aman. Apa ini? Ya, Bapak survei di mana Pak? Waduh, ada di buku SMA. Istilahnya dimensi waktu dalam sejarah. Ini berkaitan dengan pengataan, yaitu temporal, periode. Periode itu ada kan semacam waktu juga kan. Nah, depan, zaman, apalagi nih berkaitan dengan sejarah banget nih. Perubahan, lampau dan masa. Oke, ya. Saya dapat ada satu itu. Iya, makanya bisa ngajar poin Pak kalau pertanyaan keempat. Iya. Iya Pak, udah ya Pak. Iya. Mau ada dari jalan. Oke, Pak Tirta. Jadi hasil poin terakhir ini. Bisa kita belajarkan atau tidak? Kelompok 1 63 poin. Semua 1 poin. tenang ya. Makanya kan belajar dulu. Belajar ya, sudah belajar pastinya. Oh iya Pak. Belajar sama polisi aja Pak. Sabar ya lagi. Nanti poin-poinnya akan diakumulasikan lagi loh sampai keluar. Oh siap Pak. Sama tinggi. Yang juara pertama itu ialah kelompok 1. Kelompok yang kedua adalah juara kelompok 3. Oke, mungkin bisa wakil maju. Mungkin itu saja ya pembelajaran pada hari ini. Teman-teman semuanya, semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini dan teman-teman pelajari bisa sampai kepada otak kalian dan bermanfaat ya. Oke. Mungkin
mungkin sekian dari guru-guru ini di depan. Bapak dan Ibu mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.